Shalom teman-teman, Priscilla menjumpai teman-teman di hari ini. Topik renungan hari ini, ketaatan akan perintah Yahweh. Dari Bilangan 20 ayat 7 sampai 13. Dalam Ulangan 4 ayat 2 di situ dikatakan, "Janganlah kamu menabai perkataan yang aku perintahkan kepadamu, demi memelihara perintah-perintah Yahweh Elohimmu yang telah aku perintahkan kepadamu." Nah teman-teman, ternyata Yahweh tidak pernah main-main dengan perkataannya. Apa yang telah Ia firmankan mengandung kuasa dan kebenarannya. Dalam Roma 9 ayat 4-5 di situ dikatakan, yang adalah orang-orang Israel yang mempunyai hak diadopsi dan kemuliaan dan perjanjian dan pemberian empunya para leluhur, dan yang daripadanya lah datang Mesias secara daging, yang adalah Elohim atas segala sesuatu, yang terberkati sampai selamanya. Amin. Nah teman-teman, tujuan Bapa Yahweh memilih Israel menjadi umatnya dan memberi hak-hak istimewa kepada Israel. Tapi tujuan yang paling mendasar adalah supaya bangsa Israel dapat menjalankan visi Yahweh, yaitu memberitakan kabar baik bagi dunia, sebagaimana janji Bapa Yahweh kepada Abraham. Tetapi bangsa tersebut tidak dapat menjalani misi tersebut, tetapi justru menolak. Maka itu bangsa-bangsa lain dipilih dan diselamatkan oleh Tuhan. Roma 9 ayat 25. Dan Yahweh ingin manusia bentukannya mentaati semua perintah-perintah yang telah Dia tetapkan. Karena sekali manusia berbuat yang menghina Yahweh, maka akibatnya murka Yahweh akan berlaku. Dalam hal ini bukan berarti Yahweh kejam teman-teman, tetapi Elohim mau manusia itu taat. Dan Yahweh memberi kebebasan untuk manusia memilih. Karena apabila Yahweh tidak tegas, maka Yahweh tidak lagi ada kuasa. Seperti bangsa Israel selalu bersungut-sungut setiap kali ada masalah. Padahal bangsa tersebut juga tahu kalau perjalanannya Bapa Yahweh selalu menyertainya. Ketika bangsa Israel kembali bersungut-sungut, Yahweh memerintahkan Mose dengan mengatakan apa? "Ambillah tongkat dan berbicaralah pada bukit batu itu di depan mata mereka, dan Dia akan memberikan air." Bilangan 20 ayat 7. Tetapi karena Mose marah pada bangsanya, maka Mose memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Disitulah ketidaktaatan Mose akan perintah Bapa Yahweh. Padahal kalau hanya berbicara, tentu kuasanya jauh lebih besar daripada dengan cara memukul. Akibat Mose tidak taat, maka ia tidak diizinkan masuk ke tanah perjanjian. Nah teman-teman, mengapa kita harus taat? Kita adalah orang-orang yang kadang kala tersesat dan orang yang lamban untuk mengerti kehendak Bapa Yahweh. Ketika kita berjalan dalam keadaan ketaatan kepada Tuhan, disitulah kita dapat memilih kecenderungan untuk mencintai kebenaran, sehingga kita tidak akan goyah. Tetapi seringkali orang bisa taat dalam kelakuannya, tapi tidak taat di dalam hati. Apabila kita taat, maka apa yang akan kita peroleh teman-teman? Kebaikan dan kemurahan akan mengikuti aku seumur hidupku. Dengan ketaatan, maka ketika kita mencari Bapa Yahweh, Bapa Yahweh akan menemui kita dan memperoleh hidup yang kekal. Nah teman-teman, hati yang taat adalah persembahan yang harum di hadapan Bapa Yahweh. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.